Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, si Tuhan, mari kita akan awali pujian kita. Kami berkumpul memuji-Mu dan menyembah-Mu. oleh Tuhan,
pujian ini katakan, kami berkumpul bukan untuk ngobrol. Kami berkumpul bukan hanya sekedar kita ingin bertemu, tetapi kami berkumpul untuk memuji dan menyembah Dia. Amin. Hatiku penuh nyanyian. Saya percaya pujian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan, mungkin ada yang pujian. Hatiku penuh nyanyian lagi. Hatiku penuh nyanyian, Pak. Firman Tuhan, kita siapkan hati kita akan angkat satu pujian, Ku Rindu Sabdamu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu
belajar memiliki kerinduan yang ingin selalu mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kita akan angkat rapnya sekali lagi. Saya mohon dengan hormat Ibu Wiwi berdoa untuk firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Amin. Sehat ibu-ibu. Puji Tuhan ya. Tadi kesaksian dari Ibu Sri Eko. Pak Pur mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan. Tapi puji Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan ya. Kita nanti akan berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hari-hari ini memang banyak sekali dari kita yang sakit ya. Saya sudah melewati Bapak Ibu 2 minggu, hampir 2 minggu. Batuk sekali ya. Sampai minggu lalu, bukan minggu kemarin, minggu yang lalu lagi sesi kedua, saya waktu khotbah sini kram. Karena batuk ya, di sini saya kram sampai waktu khotbah itu saya harus senam Bapak Ibu ya. Untung internetnya error jadi nggak ada siaran langsung di YouTube. Kalau nggak kelihatan itu ya. Saya waktu khotbah gini terus bagian sini saya kram terus akhirnya saya harus stretching. Ya pelemasan puji Tuhan ya hilang gitu. Kok bisa kram karena batuk gitu ya. Ya sekarang ada musim batuk. Tuhan tolong kita semua amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu Wadah Simeon Hana kita buka di ayat yang sebetulnya nggak perlu. Ini komputernya pas lagi error lagi ya. Yohanes 3 ayat 16 hafal semua ya Bapak Ibu. Saudara ibu-ibu ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita sama-sama akan baca ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Saya tunggu sampai ketemu semua yang sudah hafal. Mari diucapkan ayat ini. Yang belum boleh buka Alkitab, kita akan baca sama-sama. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes ayat yang ketiga, pasal yang ketiga ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Sudah ketemu semua? Mari kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ayat ini sering sekali kita dengar dan dibaca saat Natal. Ya, identik dengan Natal ayat ini. Dan ayat ini saudara, kata kunci dari ayat ini adalah kasih Allah. Kita harus mengerti bahwa nature Allah kita itu kasih. Tidak ada yang lain selain kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan Allah. Jadi mengapa sore ini saya angkat tentang kasih Allah? Kita harus mengerti, ibu-ibu yang ada, bagaimana kasih Allah itu saking besarnya dia harus kirimkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Yesus Kristus Putra Allah ada di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kasih Allah. Dikorbankan untuk umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tidak ada penebusan selain darah anak domba Allah untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Tidak ada. Harus lewat Putra Allah. Darah yang kudus, darah yang suci. Itu sebab Yesus dikirim ke dalam dunia. Dan ayat ini mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus.
Allah yang menjelma sebagai manusia, yang mati di atas kayu salib, darahnya tercurah menebus setiap umat manusia. Hari ketiga bangkit dari yang namanya kematian, lalu naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi secara keseluruhan ya, kita melihat konteks ayat ini. Kasih Allah yang begitu besar. Nah, hari-hari ini kalau mungkin ibu-ibu tidak mengikuti internet, tetapi ada beberapa yang ditampilkan di internet mengatakan bahwa Yesus harus tinggalkan surga karena dia mengasihi manusia. Oh, itu betul. Saking pentingnya manusia, surga ditinggalkan. Surga tidak ada artinya tanpa manusia. Saya tidak berani mengatakan ini salah total. Tapi kalau kita lihat prinsip Allah, seberapa penting sih manusia di hadapan Allah? Manusia itu jatuh di dalam dosa, dan dosa itu merupakan kejijikan bagi Allah. Sesayang-sayangnya Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apa yang diperbuat oleh Allah? Diusir. Diusir. Harusnya Allah menciptakan manusia untuk mengelola Taman Eden selama-lamanya. Tidak ada batas waktu itu, hidup di dalam kekekalan. Tapi karena dosa, Roma pasal yang keberapa ya? Kayak pasal ke-8. Karena manusia jatuh di dalam dosa, maka kemuliaan Tuhan itu hilang. Jadi sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu penuh dengan kemuliaan seperti Allah. Tapi karena dosa, kemuliaan itu hilang. Dan dosa itu merupakan kejijikan bagi Allah. Jadi Bapak ibu-ibu yang ada, kalau kita berbicara tentang kasih, jangan dicampur adukan dengan dosa. Kalau kita berbicara kasih, waduh, besarnya kasih Allah itu luar biasa. Tetapi kalau sudah berbicara tentang dosa, tidak ada toleransi sedikit pun. Ini yang membuat salah kaprah anak Tuhan. Jadi hidupnya sembarangan. Oh, Allah itu kasih. Hari ini berbuat dosa, gampang minta ampun, Allah itu kasih. Pasti diampuni. Buat dosa lagi, minta ampun lagi. Besar kasih Allah. Ini sudah salah kaprah. Orang hidup seperti ini, kerohaniannya gak maju. Dia akan jalan di tempat, bahkan di satu titik dia akan berpaling dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Bosen hidupnya. Akan mengalami namanya kehampaan karena mempermainkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih Allah, ya, ada yang di internet itu, wah penting sekali manusia itu. Tidak. Kita itu tidak ada nilainya apa-apa karena dosa. Kalau saya jadi Allah, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tak remet Bapak ya, Saudara. Tak remet, saya buat lagi. Gampang toh? Sangat gampang. Tapi disitulah nature Allah, kasihnya Allah terhadap manusia. Harus korbankan Yesus tebus dosa manusia. Tidak ada artinya manusia ini. Semua karena kasih Allah. Itu sebab ibu-ibu yang ada, saya mau mengajak kita semua untuk dapat mengerti kasih Allah ini dengan benar. Supaya kita dapat mengajarkan prinsip Alkitab yang sangat dasar ini kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Amin. Amin. Manusia karena dosa itu tidak punya nilai di hadapan Allah. Terbuang dari hadirat Allah, diusir dari Taman Eden karena dosa. Tapi disitulah letak kasih Allah.
tidak membinasakan manusia, bahkan ingin menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Yesus datang ke dalam dunia ini menebus kita. Ketika kita terima darah Yesus, ketika kita percaya akan Yesus, ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita nikmati penebusan. Bapak Ibu, disitulah hidup kita berarti di hadapan Allah. Amin. Jadi tidak serta-merta seperti betapa pentingnya Allah harus tinggalkan surga. Siapa kita? Kita orang berdosa. Dan kalau hari ini kita hidup, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Itu sebab ibu-ibu yang ada, ayat ini mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sangat besar sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya jadi penebusan Tuhan itu sia-sia. Pengorbanan Tuhan tidak ada harganya ketika orang itu tidak percaya. Banyak kan yang tidak percaya akan pengorbanan Tuhan? Apakah mereka yang percaya langsung mati hari ini? Tidak. Apakah mereka yang menghujat Yesus langsung dapat kutuk? Tidak. Tuhan tunggu manusia ambil keputusan, oh saya bertobat, saya berbalik kepada Tuhan. Disitulah kasih Allah yang begitu besar. Kalau zaman perjanjian lama, saudara, kita menghujat Allah, hari itu mati nggak sisa. Nanti kalau membaca perjanjian lama, saya senang sekali membaca perjanjian lama. Ya saudara, karena di situ kita bisa melihat keadilan Allah, ketegasan Allah yang tidak bisa dipermainkan. Kalau hari ini ya kita masuk dalam masa anugerah yang sangat besar. Tuhan masih tunggu. Yang meninggalkan Tuhan, yang menghujat, Tuhan masih menunggu. Kapan ya anakku ini balik? Kapan ya mau percaya lagi? Itu karena kasih Allah yang begitu besar di dalam dunia ini. Itu sebab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kasih itu mendominasi Alkitab. Itu sebab dalam sebuah lembaga yang terbentuk dalam Alkitab yang namanya rumah tangga, Alkitab sudah perintahkan suami kasih istrimu. Dengan kasih manusia tidak ada syaratnya. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Kasihnya kayak apa? Mati, korbankan nyawa. Istri kasihi suamimu. Kasih itu mendominasi seluruh di dalam Alkitab. Rasul Paulus mengatakan dalam Korintus pasal yang ke-13, aku boleh punya bahasa-bahasa malaikat, bisa berkata-kata, bisa bernubuat. Dia katakan tanpa kasih nol. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menganugerahkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, saya mau mengajak wadah Simeon Hana ini untuk kita dapat mengerti kasih Allah yang benar itu seperti apa. Sehingga kita tidak pernah mempermainkan kasih Allah itu. Benar-benar Dia mengasihi manusia seutuhnya sehingga harus korbankan nyawanya. Supaya setiap orang yang percaya. Jadi kalau statementnya seperti ini saya tidak setuju Bapak Ibu. Wah, kasih Allah itu kasih tak bersyarat. Itu ada betulnya, ada tidak betulnya. Nah, kasih Allah akan berlaku bagi orang yang mau percaya. Amin. Itu syarat atau bukan? Syarat. Nggak ada diem-diem gak mau percaya Tuhan. Terus selalu kita ngeklaim, gak apa-apa kasih Allah besar kok. Ya, muda, gimana ya orang dunia bilang ya. Hidup muda foya-foya,
tua senang-senang mati masuk surga. Nggak ada ceritanya. Ya, terlalu enak hidup itulah. Yesus tebus kita. Wah, menderita. Kadang-kadang kita nggak adil ya, ibu-ibu ya. Kalau kita dapat masalah, kita datang kepada Tuhan ya. Kita mengeluh, Tuhan, saya disakiti, saya difitnah. Oh Tuhan, wah mencurahkan semua. Kalau dibalik sama Yesus, Yesus bilang, aku disalib. Ayo sorong mana ibu-ibu. Kadang-kadang kita tidak adil. Apa yang Yesus lakukan itu luar biasa di dalam hidup kita. Itu sebab kita harus mengerti kasih Allah itu. Sehingga kita dapat menghargai pengorbanan Tuhan. Kita menghargai Yesus yang telah dikorbankan bagi umat manusia. Coba Bapak Ibu kita lihat. Apa tentang kasih yang ditulis di dalam Alkitab. 1 Korintus 13. Ayat yang keempat. 1 Korintus 13. Semua yang tertulis dari ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yesus sudah alami semua. Dan dia benar-benar tunjukkan kasih itu kepada umat manusia. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. Ayo kita membaca sama-sama ayat yang ke-4 lebih dahulu. 1 Korintus 13 ayat keempat. 1, 2, 3. Itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi teladan kita, figur yang harus kita tiru tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Yesus tunjukkan kasihnya itu dengan kesabaran yang luar biasa. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Semua sudah dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus difitnah, bagaimana Yesus disakiti, bagaimana Yesus dituduh berbuat jahat. Semuanya dihadapi dengan sabar. Ada kemurah hatian, belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ia tidak cemburu, ia tidak memegang. Oh Yesus kalau mau sombong mudah sekali. Tetapi Yesus tidak tunjukkan itu. Dan kasih itu harus ada di dalam hidup kita. Ayat keempat ini aja ibu-ibu kalau kita renungkan. Kok angel ya dadi wong Kristen. Oh iya. Saya sangat setuju kalau ada yang bilang susah ya jadi umat Tuhan. Oh iya. Standar Kristen kita itu sangat tinggi ibu-ibu. Amin. Yang percaya dan mau menerima firman Tuhan katakan amin. Tinggi sekali. Di luar firman, di luar jalur firman, kita sudah keluar dari kehendak Allah. Itu sebab kita harus belajar proses ibu-ibu. Dalam hidup ini proses. Dan proses tidak mengenal umur. Ketika hari ini kita mau berkomitmen. Ya Tuhan, saya mau menjalankan firman Tuhan. Saya mau belajar tentang kasih Allah. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Coba lihat ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tambah ayat 5 ini kita mikir, wah tambah angel ya. Oh iya. Standar Kristen kita seperti ini yang harus kita lakukan. Susah, oh iya. Kalau kita melakukan dengan daging kita akan susah. Karena ini semua akan melawan daging kita, melawan ego kita. Ya, ego manusia itu paling sensitif disentuh ya. Kalau sudah egonya disentuh, mungkin korupsi, wah dia kuat. Berani bisa menahan korupsi.
Oh, perselingkuhan kuat, setia. Tapi ketika egonya didudul titik, oh gorong ngerti sopo aku ya. Betul? Ego manusia itu paling susah ditundukkan. Ego itu Yesus menteladani. Kehendak pribadinya ditundukkan di bawah kehendak Bapa. Kalau Yesus dia minta, Tuhan, Bapa, singkirkan cawan ini daripadaku. Yesus pernah bilang, apa yang dia doakan dia minta selalu dijawab Bapa loh. Kalau cawan itu dijawab Bapa, habis kita hari ini. Nggak ada Simeon Hana hari ini. Tetapi Yesus katakan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu Bapa. Susah ya Bapak Ibu ya, jadi umat Tuhan. Susahnya itu susah-susah bangga. Karena standar kekristenan kita tinggi. Kita dari membaca ayat ini aja, kita balikkan, wah gini ya kasih Allah di dalam hidup kita. Coba lihat lagi ayat 6. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Berapa banyak manusia senang sekali melihat orang lain menderita, melihat orang lain jatuh, senang sekali. Tapi susah, sedih melihat orang lain dipakai Tuhan, melihat orang lain diberkati. Cemburu itu keluar. Coba ayat yang ke-7. Lebih naik lagi, lebih meningkat lagi. Ia kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita belajar ya ibu-ibu, termasuk saya. Kita terus mempraktekkan firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang memampukan kita, amin. Tanpa Roh Kudus gak sanggup. Makanya saya bilang susah. Kita bisa kalau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Bagaimana mau bisa Bapak Ibu? Kita benar, kita tidak salah, kita disalahkan. Lalu Alkitab mengatakan kasih itu sabar. Susah. Kalau Roh Kudus ada, kita bisa. Amin. Amin. Ia menutupi segala sesuatu. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat kesalahan orang lain, bukannya kita kompromi dengan kesalahan itu, tidak. Tetapi tidak membongkar aib orang lain dengan menceritakan kepada orang lain. Itu syaratnya kasih. Kasih itu menutup segala sesuatu. Bukan berarti kompromi ya, beda ya. Tapi tidak mengumbar aib. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Dari 4 ayat ini saja, ibu-ibu, mari kita belajar tentang kasih Allah. Dan apa yang tulis Alkitab 1 Korintus ini, semua sudah dialami Yesus. Dan ibu-ibu, kalau kita sadar, ketika kita datang kepada Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan, saya disakiti, saya difitnah, saya dikhianati, saya disalahkan Tuhan. Yesus sudah katakan, aku sudah merasakan lebih dahulu. Ya, Yesus dikhianati bukan dengan serangan dari depan, bukan tikaman dari belakang. Yesus dikhianati dengan sebuah ciuman oleh Yudas. Sakit, menyakitkan sekali ciuman itu. Jadi kalau kita menangis di hadapan Tuhan, Yesus tahu karena dia sudah alami yang apa yang kita alami. Amin. Bangga ya punya Yesus yang luar biasa. Itu sebab saya mau mengajak wadah Simeon Hana sore ini. Mari kita belajar terus tentang kasih Allah. Kita yang sudah percaya kepada Allah, mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Bukan berarti pulang dari tempat ini, wah langsung bisa semua. Tidak, berproses. Kita praktekkan dalam hidup ini. Ya, apa yang firman katakan akan selalu bertentangan dengan daging. Tetapi kalau kita memutuskan, Roma pasal 8, kita memutuskan bahwa kita mau hidup oleh pimpinan roh, kita melawan keinginan daging, itu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau firman ini diberitakan sore hari ini kepada wadah Simeon Hana, saya berdoa firman ini masuk. Karena ibu-ibu semua di sini mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada anak, kepada cucu yang ada ya. Karena sudah dipandang sebagai orang tua. Dan kalau ini sudah masuk di dalam hidup kita, bahkan firman ini kita praktekkan di dalam hidup ini. Wah, luar biasa hidup kita. Hidup yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin, ibu-ibu. Ya, jadi karena begitu besar kasih Allah, ya kita harus memahami kasih Allah itu bukan untuk dipermainkan. Tetapi kasih Allah itu untuk kita praktekkan, kita teladani di dalam hidup ini. Amin. Dimanapun ibu-ibu berada, menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Coba sekali lagi mumpung Alkitabnya belum ditutup, kita baca 1 Korintus 13 ya, ayat 4 sampai yang ke-7. Saya berdoa sekali baca firman ini langsung masuk di dalam hati kita ya. Kita langsung hafal. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita akan mendengarkan pujian Aku Mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Lewat pujian ini saya mau mengajak ibu-ibu Simeon Hana yang ada untuk kita mengasihi Tuhan. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Tanpa kasih Allah kita tidak punya nilai apa-apa. Karena apa? Karena dosa. Tapi karena kasih Allah, Dia angkat kita dari lumpur dosa. Dia selamatkan kita. Dia tebus hidup kita. Yang harusnya kita mati, Tuhan gantikan mati di atas kayu salib. Saya mau mengajak ibu-ibu Simeon Hana, mari kita praktekkan kasih Allah. Biar kasih Allah itu kita teladani dan kita lakukan di dalam hidup kita. Karena itu standar orang Kristen, standar umat Tuhan untuk hidup di dalam kasih.
Benar-benar mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, haleluya, tujuanku hanyalah untuk menyenangkan. Sambil mengangkat kedua tangan kita, mari katakan, ku renungkan ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salah satu perintah yang utama dan yang terutama, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap kekuatan-Mu, dengan segenap jiwa-Mu dan segenap akal budi. Dan kasih itu, kasihilah sesamamu manusia. Kasih itu mendominasi. Dan mari kita praktekkan kasih Allah itu di dalam hidup kita. Amin. Ku renungkan firman-Mu. Kami akan lakukan firman-Mu dan perintah-Mu Tuhan, untuk kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya ini kerinduan kami, untuk melihat hati kami sore ini Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerindu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, meteraikan firman yang telah kami dengar. Kami mau belajar Tuhan, untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman itu menguasai hidup kami.
Kami rindu firman itu kami lakukan di dalam hidup ini. Untuk kami dapat melakukan perintah-Mu. Untuk kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Biarlah kasih yang telah Engkau teladani dalam hidup-Mu bagi kami praktekkan dalam hidup ini. Dan kami tidak mampu mengandalkan kekuatan kami untuk melakukan kasih-Mu Bapa. Kami perlu Roh Kudus, kami perlu Roh Tuhan memimpin langkah kami, memimpin kami untuk kami dapat mempraktekkan kasih Allah itu. Mampukan kami Tuhan, agar tujuan hidup kami, kerinduan hati kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati sore ini. Berkati koordinator Simeon Hana, agar lewat wadah ini Tuhan kami Simeon Hana yang ada menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi cucu yang ada. Kami hidup menjadi teladan, biar kami membawa keluarga kami semakin dekat dan semakin mengerti dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih. Perjalanan pulang anak-anak-Mu Tuhan sertai, lindungi, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan bagi Tuhan Yesus Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengangkat tangan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.